selamat datang kalian semua calon orang-orang sukses. Amin. Lagi dan lagi, kembali lagi bersama saya Joe dan saya Jack. Oke, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu supaya bisa memberikan like di video ini. Kali ini kami akan membahas sebuah alur cerita film dari tahun lama, yakni tahun 1960, berjudul Psycho. Film ini adalah film psikopat paling populer pertama kali di dunia, karena saat di tahun itu belum banyak sutradara yang membuat film bertema psikopat secara khusus. Oke, jangan banyak basa-basi, tetap di posisi PW kalian karena rekan saya Bang Jack akan membuka ceritanya. Berlatar pada tahun 1960, cerita diawali dengan memperlihatkan wanita bernama Marion. Marion bisa disebut sebagai seorang wanita pelakor karena saat ini dia tengah menjalin hubungan dengan seorang pria yang sudah beristri. Kita panggil saja dengan nama Samsul. Samsul berjanji secepatnya akan menceraikan istri sahnya demi meminang sang pujaan hati, yakni Marion. Yang hal tersebut jelas perbuatan tidak betul dan diharapkan untuk tidak ditiru oleh pria-pria di luar sana. Sam, let's get married. Marion sendiri bekerja sebagai seorang sekretaris di sebuah perusahaan real estate. Kebetulan saat itu ada sang bos bersama kliennya yang ternyata cukup nakal, dan itu dibuktikan ketika beliau menggoda Marion di depan bosnya sendiri. Si klien sendiri bermaksud untuk membeli sebuah rumah sebagai hadiah pernikahan untuk putri tercintanya, di mana uang untuk membeli rumah tersebut pun tidak dibayarkan dalam bentuk cek transfer, m-banking, atau giro, melainkan dibayar secara tunai, yang tentu saja jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu sekitar $40.000 atau sekitar 500 juta rupiah lebih, sehingga bos menyuruh Marion untuk menyimpannya di bank sesegera mungkin. Buying this house for my baby's wedding present. Lost the box in the bank and we got him to give us a check on Monday instead. Tak langsung pergi ke bank, Marion justru mampir dulu ke apartemennya untuk mandi, di mana uang sebanyak itu perlahan mulai menggoda dan menggiurkan Marion, sehingga mulai timbul niat jahat untuk menyimpannya untuk diri sendiri alias mencurinya. Mengingat dalam waktu dekat ini dirinya dan Samsul akan menikah yang tentu saja butuh bekal untuk memulai hidup barunya. Alhasil, Marion pun mencuri uang tersebut dan memutuskan untuk pulang ke kampung ke California tanpa memberitahu siapapun termasuk Samsul kekasihnya. Karena jaraknya sangat jauh, Marion pun tidur di dalam mobil, tepat di samping jalan yang sepi, sehingga memancing seorang petugas polisi untuk memeriksanya. Yang seperti kita tahu bahwa ketika seorang melakukan kesalahan atau menyembunyikan sesuatu secara tidak sadar, tubuh akan menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Yang hal itu kita dapat lihat dengan jelas oleh pihak polisi ini. Hold it there. Have I broken any laws? No, ma'am. Then I'm free to go. Setelah berhasil lepas dari bapak polisi tadi, Marion memutuskan untuk menjual mobilnya dan menggantikannya dengan yang baru menggunakan uang yang dicurinya tersebut, di mana bapak polisi tadi kembali muncul, sehingga Marion dengan terburu-buru membayar mobil tersebut dengan harga yang tidak dinego terlebih dahulu. $700? Well, it's the first time the customer ever high-pressured the salesman. Marion pun kembali melanjutkan perjalanannya, di mana di situ kepala Marion dipenuhi dengan berbagai macam pikiran antara rasa bersalah dan kemungkinan-kemungkinannya akan terjadi ke depannya. Namun pada akhirnya, sisi jahatnya pun mendominasinya, sehingga Marion yakin jika rencana ini adalah sebuah jalan yang terbaik. Hardly even looked at it. Planning and even flirting. Karena malam ini hujan turun sangat lebat dan pandangan menjadi tidak jelas, maka Marion memutuskan untuk berhenti tepat di sebuah motel, bermaksud menginap di sana sampai cuaca kembali membaik. Dan mari saya perkenalkan dengan pengelola hotel ini. Dia bernama Norman Bates, pengelola sekaligus anak tunggal dari pemilik hotel itu sendiri. Norman mengatakan bahwa jarang sekali ada yang mau menginap di sini, sehingga dengan kedatangan Marion itu cukup membuat Norman senang, karena masih ada orang asing yang mau baik hati untuk singgah di tempat ini. Nobody ever stops here anymore unless they've done that. That close to Fairville? 15 miles. I get your bags.
Ketika Marion sedang membereskan pakaiannya dan membungkus uang curiannya menggunakan kertas koran. Saat itulah Marion mendengar suara wanita yang sedang marah-marah, yang kemungkinan besar itu adalah ibunya si Norman yang sedang mengamelinya di rumah samping dekat hotel tersebut. Tak lama Norman pun muncul dengan membawa makan malam. Sempat ditawari Marion untuk makan malam bersama di kamarnya. Namun Norman yang soleh dan tidak ingin ada pihak ketiga, yaitu setan. Ia memilih untuk mengajak Marion makan di kantornya, yang setidaknya tempatnya lebih terbuka dan tidak akan memancing Donnie-nya untuk memberontak keluar dari kandangnya. Sir, and warmer in the office. You're very kind. Norman pun meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi barusan. Dia menjelaskan bahwa ibunya sudah tua mengalami depresi berat selama tahun-tahun terakhir ini karena kehilangan seorang pria yang sangat dicintainya. She's ill. When he died too, it was just too great a shock for her. Alih-alih merasa simpati dengan menyarankan Norman untuk membawa ibu ke rumah sakit atau ke tempat seperti panti jompo, Marion justru menjadi tidak enak hati ketika mendengar jawaban dari Norman yang mengatakan bahwa sebagai anak yang berbakti, Norman tentu tidak akan melakukan hal seperti itu. Lebih baik repot daripada harus durhaka kepada ibu yang telah melahirkannya. Put her someplace. I couldn't do that. Who'd look after her? She needs me. Marion pun kembali ke kamarnya untuk tidur, tetapi sebelum itu, dia berencana untuk mandi terlebih dahulu. Yang ketika Marion sedang membuka baju, Anda akan terkejut ketika Norman yang di awal terkesan baik dan soleh, ternyata mengintip Marion melalui sebuah lubang di dinding. Entah apa maksudnya atau apa yang diinginkan Norman, seperti tidak bermaksud jahat kepada Marion, tetapi justru melihat ke arah ibunya yang sedang berada di rumah, khawatir jika akan terjadi sesuatu yang buruk dialami oleh Marion. Norman pergi ke rumahnya dan memastikan untuk berdiam diri di sana dengan rasa bersalah dan gelisah. Sementara Marion sedang menutup tirai dan memulai mandi malamnya, tapi tiba-tiba dari dalam rumah terdengar Norman yang terkejut dengan ibunya yang sudah berlumuran darah, sehingga Norman segera pergi menghampiri Marion yang sudah tak bernyawa di dalam kamar mandi. Dengan alasan yang sama, yakni ingin berbakti kepada ibunda, Norman pun segera membereskan jasad Marion dengan cara membungkusnya dengan plastik dan memasukkan dia ke dalam mobilnya. Yang karena tidak tertarik dengan uang, Norman pun mengikut sertakan uang curian tersebut bersama Marion yang jasad dan mobilnya ditenggelamkan di rawa tepat di belakang hotel tersebut. Dan luar biasanya adalah Norman justru tersenyum ketika selesai menyiapkan semua barang bukti yang ada. Sehingga hal ini menjadi sebuah bukti bahwa Norman tidak merasakan rasa bersalah atas tindakannya tersebut. Sekaligus bentuk dukungan atas perbuatan salah yang dilakukan oleh ibunya sendiri. 1 minggu setelah insiden mengerikan itu, kita akan dibawa ke tempat kerja Samsul pacarnya Marion, yang pada hari itu dia didatangi oleh adiknya Marion yang bernama Lila. Lila membawa seorang detektif swasta untuk mencari kemana menghilangnya Marion. Setelah diketahui, dia telah membawa lari uang sebesar $40.000, yang jika tidak ditemukan dalam waktu dekat ini, Lila khawatir bosnya akan semakin murka dan melaporkan Marion ke pihak yang berwajib. Sam, if she's here. She isn't. She isn't. Karena tidak mendapat informasi apapun dari Samsul, si detektif pun mulai menelusuri setiap hotel yang mengarah ke California, di mana dia akhirnya sampai di hotelnya si Norman Bates yang menyambutnya dengan hangat dan penuh senyuman. You out to buy a motel? Ketika memeriksa buku tamu dan menemukan nama Marion tertera di sana, Norman sontak berubah menjadi panik dan gugup. Bukti bahwa dia merasa bersalah sekaligus merasa bodoh karena tidak memperlihatkan buku tamu tersebut yang jelas-jelas adalah bukti kuat bahwa Marion pernah singgah di tempat ini. Was she in disguise, by any chance? Oh yeah. Well, it was raining and Ketika berkeliling, si detektif pun melihat ibunya Norman yang sedang duduk tepat di depan jendela kamar. Tak ingin mempertemukan mereka berdua, Norman segera menjelaskan bahwa ibunya sedang sakit keras dan hanya diam di kamar sepanjang hari. Yang justru penjelasan tersebut membuat si detektif menjadi lebih penasaran. that must be my mother.
She's an invalid. Stab her. I think I've talked to you all I want to. All right. Thanks anyway. Alih-alih pamit pergi, si detektif pun pergi ke wartel terdekat untuk menghubungi Lila, melaporkan informasi yang didapatkan terkait Marion yang pernah singgah di sebuah motel bernama Hotel Bates. Masih penasaran dengan ibunya Norman, yang mungkin saja punya informasi penting terkait menghilangnya Marion, si detektif pun kembali ke motel diam-diam masuk ke dalam rumah Norman yang ketika sedang menaiki tangga menuju kamar ibunya, tiba-tiba beralih ke Lila yang sedang tidak tenang setelah tidak ada kabar lagi dari si detektif. Merasa ada sesuatu yang telah terjadi, Samsul memutuskan untuk pergi menyusulnya. Here. Why can't I go with you? I don't know. Tiba di sana, Samsul tidak menemukan siapapun selain ibunya Norman yang sedang duduk di depan jendela kamar. Karena tidak ada yang membuka pintu, Samsul pun kembali ke Lila dan mengatakan jika si detektif sudah tidak ada di sana. He didn't come back here. Sam? Semakin curiga telah terjadi sesuatu kepada detektif sewaannya. Samsul pun mengajak Lila pergi ke rumah seorang deputi serif setempat untuk mencari informasi terkait kehidupan si Norman dan ibunya yang hanya tinggal berdua saja. Di mana Lila dan Samsul cukup dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa ibu Norman sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Yang upacara pemakamannya sendiri dihadiri oleh istri dari bapak serif tersebut. Bates's mother has been dead and buried in Green Lawn Cemetery for the past. Kematiannya ibu Norman pun cukup viral pada saat itu karena mendiang ditemukan mati karena bunuh diri dengan menegak racun. Setelah dia membunuh kekasihnya menggunakan racun yang sama, diketahui bahwa ibunya Norman berpacaran dengan seorang pria yang belakangan diketahui sudah menikah. Sehingga ketika ibu Norman kecewa dan sakit hati, dia nekat meracuni pria tersebut dan meracuni dirinya sendiri. Yang mana Norman cukup dibuat shock ketika melihat ibu dan pacarnya tewas bersama di atas ranjang di rumahnya sendiri. Norman found them dead together. In bed. Bates poisoned this guy she was involved with when she found out. Jika ibunya Norman sudah mati 10 tahun yang lalu, lantas siapakah wanita yang selalu duduk di depan jendela? No, I will not hide in the fruit cellar. Put me down. Put me down. I can walk on my own. Keesokan harinya, Bapak Serif mengatakan jika dirinya sudah pergi ke tempat Norman atau rumahnya si Norman dan tidak menemukan siapa-siapa di sana kecuali Norman seorang. Tidak puas dengan jawaban tersebut, Lila dan Samsul pun memutuskan pergi ke tempat Norman untuk melihatnya secara langsung. Mereka berdua mengaku pasangan suami istri yang sedang dalam perjalanan dan meminat untuk menginap sebentar di hotel ini. First time I've ever seen it happen. Don't bother yourself. We'll find it. Setelah booking kamar dan Norman berada di kantornya, mereka berdua pun diam-diam masuk ke kamar di tempat Marion pernah menginap. Di situ mereka menemukan kamar mandi tanpa tirai, sehingga kecurigaan pun mulai kuat. Tetapi karena bukti yang ada tidak cukup kuat, Lila menyuruh Samsul untuk mengalihkan perhatian Norman sementara dirinya akan masuk ke rumahnya dan menemui wanita tua yang sering duduk di depan jendela kamar. Wife's taking a nap, and I never kept quiet enough for her, so Lila pun mulai memeriksa setiap ruangan tanpa menemukan wanita tua yang dianggap sebagai ibu dari Norman. Sementara Samsul mulai kehabisan bahan pembicaraan sehingga ketika Norman mulai menyadari bahwa ini merupakan pengalihan perhatian, Norman pun sesegera mungkin memukul Samsul dan segera lari ke dalam rumahnya. Menyadari Norman datang ke arahnya, Lila pun spontan bersembunyi di sebuah spot tepat di bawah tangga. Yang di situ dia menemukan sebuah pintu masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Lantas, dirinya pun masuk ke dalam dan akhirnya menemukan ibunya Norman sedang duduk. Yang ketika dibalik, tiba-tiba muncullah Norman dengan pakaian dan berpenampilan seperti ibunya, memegang sebelah pisau berniat untuk menyerang Lila. Beruntung ada Samsul yang langsung mencegahnya sehingga akhirnya terkuak bahwa pelaku yang telah membunuh Marion dan si detektif tidak lain dan tidak bukan adalah Norman sendiri.
Singkat cerita, Norman telah berada di kantor polisi dan baru saja selesai diinterogasi oleh seorang psikiater yang terpercaya. Jika ada motif lain di balik perbuatannya, dan ternyata benar, Norman memiliki kelainan dengan kepribadian yang biasa disebut dengan DID, Dissociative Identity Disorder, atau kepribadian ganda. Norman secara teknis telah membunuh para korban, tapi bukan karena keinginannya sendiri, melainkan kepribadian ibunya yang telah menguasai dirinya dan kepala atau pemikirannya. Secara sederhananya, ketika Norman pertama kali bertemu denganmu dan mulai merasakan penasaran, tertarik atau suka kepada Marion, dan itulah kepribadian ibunya muncul akibat alarm keamanan sebagai bentuk proteksi terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh orang asing. Intinya Marion dianggap orang asing yang berbahaya, sehingga kepribadian sang ibu merasa perlu untuk membunuhnya demi melindungi kepribadian Norman yang lugu dan mudah dimanfaatkan. Just to begin with. And now, the other half has taken over. Dan yang menarik adalah suara ibunya Norman yang muncul ketika sedang berdebat dengan Norman itu adegan pas Marion pertama kali datang ke hotel. Ternyata suara tersebut berasal dari Norman yang tak tahu bagaimana cara dia bisa meniru suara layaknya wanita tua. Mungkin ini semacam sisi lain dari kekuatan super yang dimiliki oleh penderita kepribadian ganda. Norman pun tersenyum dengan suara-suara ibunya yang muncul di kepala, dan film pun diakhiri dengan senyuman psikopatnya bersamaan dengan ditemukan mobil Marion yang terkubur di dalam rawa penuh lumpur. Tamat. Ending yang cukup membuat tersenyum. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah janganlah lupa senyum meskipun hari-harimu sedang buruk. Seperti itulah. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Joe Dan saya Jack. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Salam pengangguran.